Maria adalah manusia yang mengatakan ya kepada kepercayaan Allah, kepada rencana Allah. Siapapun kita, Allah memberi kepercayaan kepada kita. Kepercayaan apa itu? Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang bapak, seorang suami, itu jugalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan rencana Allah itu, atau kepercayaan itu, sudah direncanakan oleh Allah sejak Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 25 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Hari ini adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Santa Perawan Maria menerima kabar gembira dari Allah melalui malaikat Gabriel. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya, bab 7 ayat 10 sampai 14 dan bab 8 ayat 10. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 4 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Ketiga bacaan liturgi hari ini bercerita tentang hari raya hari ini, yakni kabar sukacita. Santa Perawan Maria mendapat berita gembira dari Allah melalui malaikat Gabriel. Sebuah kenyataan yang sulit dibantah. Rencana Allah memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan putranya ternyata adalah rencana Allah sejak keabadian. Karena Allah memang sudah tahu apa yang terjadi dengan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia pertama jatuh dalam dosa dan ia dilemparkan dari lingkaran kasih Allah. Manusia karena jatuh dalam dosa itu kehilangan keselamatan, kehilangan hidup bahagia bersama dengan Allah. Dan setelah jatuh, terlempar dari lingkaran kasih Allah, manusia tidak mungkin dengan kekuatan sendiri mengeluarkan diri atau kembali berada dalam lingkaran kasih Allah untuk mendapat keselamatan itu. Tidak bisa. Hanya Allah sendirilah yang karena belas kasihannya akhirnya turun tangan membuat manusia yang tadi karena dosanya sudah terlempar dari kasih sayang Allah, sudah terlempar jauh dari keselamatan, oleh belas kasihan Allah, manusia dikembalikan ke status yang pertama. Dia kembali menyatu dengan Allah, berada dalam sebuah lingkaran kasih Allah, memperoleh keselamatan. Ternyata sekali lagi, sejak keabadian, rencana Allah memilih Bunda Maria yang memungkinkan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus terjadi. Dan yang memungkinkan bahwa manusia yang terlempar keluar itu kembali dekat dan bersatu dengan Allah sendiri. Bacaan pertama menegaskan hal itu. Keterpilihan Maria, seorang perempuan muda, sudah diramalkan oleh Yesaya
sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Dan ramalan itu menjadi sangat konkret dalam cerita Injil hari ini, di mana utusan Allah, malaikat Gabriel, yang dalam tanda petik mewakili Allah, mendatangi Maria dan menyampaikan kepada Bunda Maria sebuah kepercayaan yang sangat mulia. Memberitahukan kepada Maria bahwa dialah orang yang penuh kasih karunia Allah, yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Putra Allah, yang datang untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Dan peristiwa hari ini, atau peristiwa kabar sukacita hari raya hari ini, atau apa yang diceritakan dalam bacaan Injil, membuka kemungkinan Allah dalam kemuliaan, dalam ketinggiannya, turun dan menyatu dengan umat manusia. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah Dia yang datang untuk melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Karena itu, kehadiran Yesus dengan korbannya, dengan penderitaannya, dengan kesengsaraan dan kematiannya, menggantikan korban perjanjian lama yang dibuat dengan binatang. Itu tidak berlaku, karena korban binatang tidak bisa menghapuskan dosa manusia. Hanya korban yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus karena cinta kasih Allah Bapa, itulah yang membuat dosa manusia terhapus dan membuat manusia kembali memiliki dan memperoleh keselamatan yang abadi. Saudari dan saudara yang terkasih, ada banyak pesan dari peristiwa atau hari raya kabar sukacita. Saya cuma menyampaikan 2 poin penting menurut saya dari hari raya hari ini. Yang pertama, dari sisi Allah. Betapa Allah memberi kepercayaan kepada manusia dalam diri Bunda Maria. Allah beri kepercayaan kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah sendiri, yakni Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria adalah manusia yang mengatakan ya kepada kepercayaan Allah, kepada rencana Allah. Dan jawaban ya-nya itu atau fiat-nya itu tidak sekedar sebuah jawaban verbal, tetapi itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Sejak ia mulai mengandung, kemudian melahirkan, kemudian memelihara Yesus dan mendampingi Yesus dalam sejarah hidupnya, melaksanakan misi Allah Bapa. Maria mendampingi sampai selesai. Betapa Maria mengatakan ya dan melaksanakan ya-nya itu dengan sempurna. Saudari dan saudara yang terkasih, kepada setiap manusia, kepada setiap kita, saya dan Anda, siapapun kita, Allah memberi kepercayaan kepada kita. Kepercayaan apa itu? Seperti apa kita sekarang ini? Dengan status apa seperti sekarang ini? Itu adalah tanda Allah beri kepercayaan kepada kita. Saya sebagai imam
saudari-saudara sebagai imam, saudara-saudara sebagai imam. Kalau Anda adalah seorang imam, itulah kepercayaan yang sejak keabadian direncanakan oleh Allah untuk Anda yang adalah imam atau biarawati. Kalau Anda adalah seorang bruder, seorang frater, seorang suster, itulah kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan telah direncanakan oleh Allah sejak keabadian untuk Anda. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang bapak, seorang suami, itu jugalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan rencana Allah itu atau kepercayaan itu sudah direncanakan oleh Allah sejak keabadian untuk Anda yang menikah, yang berstatus sebagai suami dan istri, sebagai orang tua. Pendeknya, semua tanggung jawab yang diberikan atau yang dimiliki oleh kita saat ini, itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah, dan kepercayaan itu ternyata sudah direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Anda diberi kepercayaan untuk itu. Kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk itu. Dan apa jawaban kita? Apa kita jawaban ya dan terus melaksanakan ya kita sampai saat ini? Atau kita mengatakan ya, menjawab ya saat kita ditabiskan, saat kita mengikrarkan kaul-kaul biara kita, saat kita mengikrarkan janji perkawinan kita. Kita mengatakan ya kepada Allah saat itu, dan selanjutnya terserah kita. Bunda Maria, yang hari raya kabar sukacitanya kita rayakan hari ini, menjadi panutan dan contoh teladan bagi kita. Sekali ya, setia dengan ya-nya itu sampai tuntas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita supaya kita seperti dia, menerima tanggung jawab dari Allah yang beri kepercayaan kepada kita dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak saja untuk keselamatan kita sendiri, tapi untuk keselamatan banyak orang. Keselamatan komunitas kita dalam kehidupan atau bagi kita yang hidup membiara, dan keselamatan keluarga kita bagi mereka, bagi Anda yang hidup sebagai suami istri. Tuhan memberkati.